Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sungguh betapa dahsyat Engkau Tuhan untuk setiap kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain.
tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Walau dunia bergoncang, walau segalanya, Kau segalanya dalam hidupku. Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib. Kami menyembah, memuji, kami agungkan, kami bersyukur menyembah Engkau, kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, kami memuji, kami agungkan, betapa dahsyat Engkau. Terima kasih, terima kasih, kami bersyukur memuji-Mu. Haleluya, haleluya, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih, terima kasih, kami bersyukur. Kami sembah Engkau Tuhan, kami bersyukur, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya, kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan,
kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, untuk pagi hari ini kami mau datang memuji muliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kami dapat menyukakan hati Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, dan tarikan anak-anak-Mu yang belum datang, biar bersama-sama dengan kami dapat memuji muliakan nama-Mu, menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus selamat kasih jiwa kami, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita mau memuji muliakan nama Tuhan, kita mau lebih lagi. Kita akan pujikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hosana, ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana, hosana. Puji nama Tuhan, kita mau lebih lagi, kita akan pujikan dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau,
dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Di sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita, yang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Karena Engkau juru selamat kami, Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
pakai persilakan kepada hamba-Nya. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku, besar setiamu Tuhan di hidupku, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami ucap syukur Bapa bahwa kami termasuk dalam bilangan orang-orang yang memperoleh kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Yang bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sebagai orang-orang yang dipanggil keluar dari kehidupan dunia kepada terang Kristus, kami jelas perlu penyertaan Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan tetap setia menyertai kami, menjalankan tugas kami di dalam dunia. Bapa, terima kasih atas kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Kami menikmati Tuhan bersama-sama, dan sekarang tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap kami. Biarlah Tuhan berbicara, memakai hamba Tuhan yang penuh dengan dosa dan keterbatasan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan disampaikan seleluasa mungkin, dengan jelas, dengan terang. Kami kembali mendengar Injil yang mempertobatkan kami. Penuhi jemaat Tuhan dengan Roh Kudus, sehingga mampu mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dari itu, kami bersama-sama sebagai gereja mempraktekannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Roh Kudus, bertahtalah dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Seperti biasa saya awali dengan pertanyaan apa kabar. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat setelah kemarin retreat beberapa hari, 3 hari 2 malam, menguras cukup banyak energi, tapi kita sama-sama menikmati Kristus bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, kita masih dalam satu tema yang sama, tentang gereja yang sejati, the authentic church, tentang gereja yang sejati. Ayatnya juga sama, jadi semoga Bapak Ibu Saudara tidak bosan mendengar ayat ini. Kita mau baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-32 sampai yang ke-37. Kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai yang ke-37. 4. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualannya, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang orang disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Slide-nya terlambat. Sudah. Terima kasih Pak Andreas. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini ayat yang kita baca adalah cara hidup jemaat. Mula-mula perikopnya sudah jelas, ada cara hidup jemaat. Kalau Bapak Ibu Saudara
di tahun lalu mengikuti ibadah 10 hari itu diambil di Kisah Para Rasul 2. Lukas menuliskan hal yang sama, cara hidup jemaat mula-mula. Lukas memaparkan cara hidup jemaat mula-mula dalam 2 kesempatan. Jadi Lukas memaparkan cara hidup jemaat itu dalam 2 kesempatan. Pertama di pasal kedua, Kisah Para Rasul 2 dan Kisah Para Rasul 4. Keduanya menggambarkan cara hidup jemaat atau yang kita sepakati sebagai gereja yang sejati. Jika Bapak Ibu Saudara membaca Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4, banyak kesamaan di sana. Nah, Lukas memaparkan cara hidup jemaat mula-mula dalam 2 kesempatan. Pertama Kisah Para Rasul 2, yang kedua dan diulang lagi muncul kembali di Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Nah, uniknya Bapak Ibu Saudara, keduanya ini punya pola yang sama. Kedua cara hidup jemaat ini memiliki satu pola yang sama. Keduanya memiliki pola yang sama, diawali dengan turunnya Roh Kudus, disertai dengan respon percaya, dan dilanjutkan dengan penjelasan cara hidup jemaat. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Kisah Para Rasul 2, kalau Alkitabnya buku lebih enak karena bisa dibalik-balik. Di pasal 2 itu diawali dengan satu perikop judulnya Pentakosta. Seperti yang kita anut bahwa Roh Kudus turun pada saat ini. Dan di pasal yang keempat, Bapak Ibu Saudara bisa lihat ada satu perikop namanya doa jemaat. Coba cermati di ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Polanya sama. Sebelum Lukas memulai dengan cara hidup jemaat atau gereja yang sejati, Lukas memulai dengan satu peristiwa bahwa Roh Kudus turun, direspon dengan percaya, lalu disertai dengan perubahan kehidupan. Ini yang Lukas tulis, dan Lukas bukan orang yang sembarangan. Lukas adalah seorang yang sangat teliti dalam menulis. Saya rasa pola ini perlu kita perhatikan. Ketika Roh Kudus turun, direspon dengan percaya, mempercayai berita Injil, lalu disertai dengan perubahan kehidupan, disertai dengan penjelasan cara hidup jemaat. Penjelasan cara hidup jemaat di pasal yang kedua itu diawali dengan peristiwa Pentakosta. Sedangkan cara hidup jemaat di pasal keempat diawali dengan satu perikop, satu peristiwa doa jemaat. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-23 sampai 31. Keduanya penuh dengan Roh Kudus dan menghasilkan cara hidup yang baru. Ini unik, bahwa ketika jemaat mula-mula dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka mengalami satu perubahan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, penuh dengan Roh Kudus tidak selalu disertai tanda yang besar, namun diikuti perubahan hidup yang mengakar. Jadi kalau kita merasa kok saya nggak pernah penuh dengan Roh Kudus ya, kita bisa cek ulang. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, ketika Roh Kudus memenuhi kita, tidak selalu ditandai, tidak selalu disertai dengan tanda-tanda yang besar. Nggak selalu harus rebah, nggak selalu harus berbahasa roh, nggak selalu harus nangis-nangis, nggak selalu harus ketawa-ketawa, nggak selalu harus ekspresif. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak selalu disertai dengan tanda yang dalam tanda petik besar, tidak selalu disertai, tidak selalu diikuti dengan tanda yang kelihatannya besar. Tapi penuh dengan Roh Kudus itu diikuti perubahan hidup yang mengakar. Percuma kalau secara ekspresi kita jatuh rebah tapi besok kita hidup dengan sama, berulang-ulang sama. Mungkin kita hanya menikmati sensasinya saja. Tapi penuh dengan Roh Kudus itu selalu diikuti dengan perubahan hidup yang mengakar. Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes bahwa Roh Kudus, ketika Roh itu datang, Roh itu akan menginsafkan dunia dari dosa. Ketika Roh itu datang, Roh itu akan menolong kita untuk memandang dosa sebagai sebuah hal yang menjijikan, sehingga kita mengalami perubahan hidup. Bukan hanya perubahan hidup yang sekadar berubah saja, tapi perubahan hidup yang mengakar. Tidak hanya sekadar metanoia, perubahan pola pikir, tapi disertai dengan perbuatan yang berbeda. Penuh dengan Roh Kudus itu tidak selalu disertai dengan tanda yang besar, namun diikuti perubahan hidup yang mengakar. Jadi penuh dengan Roh Kudus itu tidak selalu,
Perhatikan bahwa kata yang saya pilih ini tidak selalu. Artinya Roh Kudus mampu untuk memberikan tanda itu. Tidak semua orang yang rebah itu palsu. Ada orang yang rebah itu asli. Ada orang yang berbahasa roh dan itu asli. Dan itu karunia roh. Tapi ada kalanya Roh Kudus tidak bekerja dengan cara yang sama. Tapi Roh Kudus bekerja diikuti dengan perubahan hidup yang sangat mengakar. Nah, bukankah ini yang dialami oleh jemaat mula-mula? Jemaat mengalami satu perubahan cara hidup. Mereka sekalipun berbeda, mereka menjadi satu. Nah, tema inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Gereja yang sejati itu gereja yang satu. Pertama saya mau disclaimer dulu bahwa saya kehabisan materi jokes. Jadi mohon maaf, semua sudah saya keluarkan di kemarin retreat. Jadi saya nggak menyangka saya dapat tugas juga di sini. Jadi saya sudah kehabisan. Jadi mohon tidak menunggu kok tidak ada jokesnya ya. Tidak ada. Saya sudah kehabisan, bener-bener habis. Saya mikir materi ini aja udah mentok kok, apalagi mikir jokes. Jangan Bapak Ibu Saudara, jangan berharap yang enggak pastilah. Berharap yang pasti saja. Ini satu-satunya jokes yang keluar. Setelah ini enggak ada lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara harap jangan kok enggak lucu-lucu. Enggak ada lucunya. Sampai nanti cuman paling keselip kalau saya keinget ya, jokes-jokes yang wah kira-kira lucu nanti keluar lah. Tapi itu sifatnya surprise. Jadi enggak saya persiapkan seperti biasanya. Jadi jangan menunggu dan berharap deh. Itu yang mau saya sampaikan di depan supaya nanti enggak kok setiap poin enggak ada lucunya ya. Memang enggak ada. Saya baca ini 2-3 hari, saya agak enggak enak badan sampai hari Kamis. Jumat saya mulai lihat ayat ini sampai Sabtu dini hari tadi. Ini apa yang mau disampaikan ya, ini sudah kayak udah habis di tema-tema yang lalu. Jangankan untuk memikir jokes, mikir ini aja saya udah pusing. Jangan tambahi dengan ekspektasi yang tidak sesuai dengan kepribadian saya. Saya kan orangnya serius, sangat serius dan ya seperti inilah, sangat sempurna. Enggak ya Bapak Ibu? Saya perlu kekurangan. Jadi jangan berharap itu. Nah, kita akan membahas tentang gereja yang sejati. Itu gereja yang satu. Rupa-rupanya gereja yang sejati adalah gereja yang satu. Gereja yang satu bukan hanya sebatas kredo, bukan hanya sebatas pengakuan iman. Kita semua orang-orang Pentakosta ini mengakui pengakuan iman rasuli. Kita percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Am itu satu. Dalam bahasa Inggris Katolik, artinya umum, universal. Setiap orang percaya yang ada di seluruh dunia ini satu tubuh Kristus. Setiap orang yang percaya Yesus itu Mesias, setiap orang yang percaya Yesus itu menebus dosa kita, mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Setiap orang yang mempercayai dasar-dasar kekristenan ini adalah satu tubuh Kristus. Mereka dipersatukan di dalam satu tubuh Kristus. Nah, tapi gereja yang satu itu bukan hanya sebatas kredo, bukan hanya sebatas pengakuan iman kita saja. Tapi lebih dari itu, Kristus juga rindu dan berdoa supaya kita menjadi satu. Ini sudah dibahas kemarin di retreat. Doa Yesus menurut saya doa yang sangat krusial di menit-menit akhir, di jam-jam akhir sebelum Yesus ditangkap dan menjalani proses terberat menanggung dosa seluruh umat manusia. Tapi Yesus masih sempat buat jadikan mereka satu. Yesus bilang bukan hanya mereka saja, tapi mereka yang percaya oleh pemberitaan mereka yang percaya oleh pemberitaan Injil, artinya orang-orang Kristen di sepanjang zaman. Yesus rindu mereka menjadi satu. Ini bukan hanya sebatas kredo, bukan hanya sebatas pengakuan iman saja. Lebih dari itu, Yesus juga merindukan kita menjadi satu. Sama seperti cara hidup jemaat mula-mula. Gereja yang sejati adalah gereja yang satu. Sebagai gereja masa kini, hendaklah kita satu. Sama seperti jemaat mula-mula, gereja yang sejati itu satu. Mereka satu. Hendaklah kita sekarang sebagai gereja masa kini, kita juga satu. Satu dalam hal apa? Pertama, gereja yang sejati itu satu kesatuan. Mereka satu kesatuan. Ayatnya ada di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa.
Nah, Bapak Ibu Saudara, definisi satu kesatuan itu bukan sebatas secara fisik, namun juga spiritual. Yang saya maksudkan satu kesatuan itu bukan satu secara fisik saja, tapi satu juga secara spiritual. Maksudnya gini, kita bisa saja berada dalam satu tempat dan dalam satu waktu yang sama. Secara fisik, kita berada dalam satu tempat dalam satu waktu yang sama, namun tidak memiliki kesatuan. Kita bisa saja berada dalam satu tempat, satu waktu yang sama, tapi nggak punya kesatuan. Nah, ini bukan yang dimaksud. Definisi satu kesatuan itu bukan hanya sebatas fisik, namun juga spiritual. Karena terkadang kita berkumpul, kita satu secara fisik, tapi nggak punya kesatuan. Contohnya di perlombaan, di sebuah perlombaan, sebuah kompetisi, itu para pesertanya itu berada dalam satu waktu, dalam satu tempat yang sama. Tapi apakah mereka punya satu kesatuan? Tidak. Mereka berjuang sendiri-sendiri untuk kepentingan mereka masing-masing. Ini bukan satu kesatuan. Contohnya lagi, ketika kita melihat di pasar, yang jualan pasar, Mas Gilang nih. Wah, tiap kali contohnya Mas Gilang terus. Kita ganti. Suaminya Mbak Ratna, wah, tetap sama Mas Gilang. Mas Gilang ini jual makanan di pasar. Tapi apakah mereka satu kesatuan? Enggak, mereka bersaing satu sama lain. Sekalipun mereka berada dalam satu tempat yang sama, secara fisik Mas Gilang dan pedagang lainnya itu sama-sama berjualan di situ dalam satu waktu yang sama, tapi mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Ini bukan satu kesatuan. Satu kesatuan itu bukan sebatas secara fisik, namun juga spiritual. Apa yang dimaksud? Satu kesatuan itu tidak hanya berbicara secara fisik, namun juga secara spiritual. Lukas tuliskan, mereka sehati dan sejiwa. Mereka satu hati dan satu jiwa. Mereka satu jantung. Kemarin Pak Daniel sampaikan, mereka satu jantung dan satu nafas. Nafasnya sama, jantungnya sama. Secara umum, mereka satu kesatuan. Satu kesatuan ini tidak hanya berbicara secara fisik, namun juga secara spiritual. Satu hati dan satu jiwa. Mereka, jemaat mula-mula ini, mereka secara umum, secara luas, mereka menjadi satu dengan Kristus. Mereka menjadi satu dengan Kristus secara umum, secara garis besar mereka satu dengan Kristus. Ini adalah buah dari ketekunan mereka. Ini adalah buah dari ketekunan mereka, dari hasil ketekunan jemaat mula-mula dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti, dan dalam berdoa. Kisah Para Rasul 2. Ini yang saya sebut bahwa Kisah Para Rasul 2 dan Kisah Para Rasul 4, cara hidup jemaat memiliki kesamaan. Mereka sehati dan sejiwa, dijelaskan di Kisah Para Rasul yang kedua, bahwa mereka selalu bertekun. Bertekun itu dilakukan terus-menerus dengan memusatkan pikiran. Bukan hanya melakukan terus-menerus, mereka melakukan terus-menerus, memusatkan pikiran pada pengajaran rasul-rasul. Mereka bersekutu bersama-sama, mereka memecahkan roti. Frase memecahkan roti, beberapa dari orang-orang yang mengartikan ini diartikan sebagai perjamuan kudus. Artinya setiap hari mereka bertekun untuk mengingat kematian Kristus. Dan juga mereka berdoa. Gaya hidup ini membawa jemaat mula-mula untuk satu dalam pemikiran mereka. Mereka menjadi satu dengan Kristus. Dia bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam pengajaran Yesus. Hidupnya semakin diubahkan dengan Yesus. Mereka mau menerima pengajaran. Mereka bukan orang-orang yang keras hati, tapi mereka mau diajar, menerima kebenaran Kristus. Ketika Tuhan bilang saling mengampuni, mereka juga mau saling mengampuni. Dan mereka bertekun dalam hal ini. Mereka terus-menerus belajar, mereka terus-menerus bertekun, memusatkan pikiran untuk mau diajar, menerima kebenaran firman Tuhan. Mereka juga dengan bertekun, bersekutu bersama-sama, selalu berkumpul. Dan mereka juga terus mengingat kematian Kristus.
dan juga berdoa. Inilah yang menolong mereka. Roh Kudus menolong jemaat mula-mula untuk semakin berpusat pada Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang satu. Mereka mau menerima kebenaran firman Tuhan sehingga mereka semakin menyatu. Wajar bila mereka menjadi satu karena mereka memiliki gaya hidup yang sama, gaya hidup Kristus. Sehingga ketika mereka menjumpai orang, mereka tahu bahwa gaya hidupnya sama, sehingga mereka menjadi satu kesatuan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul sehingga mereka sehati dan sejiwa. Bahasa kerennya, mereka berpusatkan pada Kristus. Apa yang menjadi visi MCC? Untuk menjadi gereja yang berpusat pada Kristus. Nah, jemaat mula-mula mereka satu. Satu sama, satu kesatuan, mereka berpusat pada Kristus. Kehidupannya adalah kehidupan yang berpusat pada Kristus. Apa yang mereka lakukan, mereka berpikir apa yang akan Kristus lakukan ketika dalam situasi ini. Sehingga cara hidupnya adalah cara hidup Kristus. Uniknya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mereka satu kesatuan, itu tidak menjadikan jemaat mula-mula itu kebal terhadap konflik. Mereka tetap mengalami konflik, bagaimanapun juga mereka tidaklah sempurna. Jemaat mula-mula, sekalipun mereka satu kesatuan, mereka sama-sama satu, memiliki pikirannya Kristus, saling merendahkan diri, memandang yang lain lebih utama, mengutamakan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Sekalipun mereka satu, tapi bukan berarti itu kebal terhadap konflik. Bukan berarti ketika kita menjadi gereja yang memiliki satu kesatuan di dalam Kristus, kita berpusat pada Kristus, menjadi orang-orang yang dipersatukan Kristus. Bukan berarti bahwa ketika kita menjadi gereja yang satu, itu kita kebal terhadap konflik. Namun, konflik itu akan tetap ada. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, pasal yang ke-6, perikopnya 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Ini satu hal yang unik. Sekalipun mereka satu, tapi mereka tetap mengalami adanya konflik-konflik kecil dalam persekutuan mereka. Ada orang-orang di dalam golongan mereka, ada orang-orang di dalam yang merasa tidak puas dengan pelayanan meja. Rasul-rasul pun merasa nggak puas. Rasul-rasul bilang, kami mengabaikan pemberitaan firman Allah karena melayani meja. Rasul-rasul juga merasa ada hal yang kurang pas. Dan uniknya lagi, kata yang dipakai ketika orang-orang ini menyampaikan, itu orang-orang bersungut-sungut. Sekalipun mereka satu, konflik itu akan tetap ada. Namun konflik ini selesai dengan solusi yang baik. Sekalipun berbeda, mereka satu kesatuan di dalam Kristus. Para rasul dan orang-orang percaya kala itu mengalami satu konflik. Mereka merasa bahwa ada satu pelayanan yang kurang maksimal, pelayanan meja yang kurang maksimal. Dan ini diselesaikan dengan baik. Para rasul gak bilang, kok kamu nuduh aku sih? Aku udah kerja keras untuk memberitakan firman, bahkan melayani meja, kok kamu masih protes? Para rasul tidak mengatakan hal yang demikian. Dan saya rasa orang-orang percaya pada saat itu yang mengajukan dalam tanda petik protes, mereka juga menyampaikannya dengan baik. Sekalipun mereka satu, namun konflik itu akan ada. Namun perbedaannya, konflik ini selesai dengan solusi yang baik. Mereka memilih 7 orang untuk melayani meja, dan semuanya selesai dengan baik. Di ayat yang kelima, Kisah Para Rasul 6 ayat yang kelima, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Sekalipun mereka berbeda pandangan, ada konflik di situ. Sama seperti yang Pak Daniel kemarin sampaikan. Sekalipun dalam beberapa hal berbeda dalam pandangan, mereka tetap memiliki satu kesatuan di dalam Kristus. Ini yang penting. Gereja yang sejati itu adalah gereja yang satu kesatuan. Mereka satu kesatuan, serupa dengan Kristus. Mau diajar untuk serupa dengan Kristus. Sekalipun berbeda, mereka satu kesatuan di dalam Kristus.
Saya akan tutup setiap poin dengan pertanyaan, bagaimanakah dengan kita, gereja Tuhan, masa kini? Mari kita melihat, apakah kita memiliki kerinduan untuk dibangun dalam pengajaran rasul-rasul? Apakah kita mau menjadi gereja dalam tanda petik individu-individu, orang-orang yang mau menjadi serupa dengan Kristus? Apakah kita mau menjadi orang-orang yang memusatkan pikiran kita untuk selalu dibaharui, mengingat kematian Kristus dan diubahkan untuk punya hidup sama seperti Kristus, yang memandang satu sama lain lebih penting, sehingga ketika ada konflik dalam gereja itu akan selesai dengan baik. Ketika konflik ada, itu akan selesai dengan baik, karena semuanya sama-sama pusatnya Kristus. Sekalipun kita berbeda dalam hal aksi, tapi dalam hal dorongan, kita sama-sama orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Gereja yang dipenuhi oleh orang-orang yang satu kesatuan adalah gereja yang akan bertumbuh, karena mereka memiliki satu langkah yang seirama. Mereka satu pola, mereka satu dalam berjalan. Mereka berjalan dengan beriringan, dengan satu tujuan yang sama. Bagaimanakah dengan kita sebagai gereja secara individual? Kita semua ini orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari dunia untuk menghadap terangnya yang ajaib dan dikirim kembali kepada dunia. Apakah kita mau sama seperti Kristus? Jemaat mula-mula adalah jemaat yang satu kesatuan. Mereka satu di dalam Kristus. Pikirannya pikiran Kristus. Mereka sehati sejiwa, menaruh pikirannya kepada Kristus. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki kemauan untuk serupa dengan Kristus? Bagaimana dengan kita, gereja masa kini? Apakah kita satu kesatuan atau kita berjalan sendiri-sendiri? Enggak berpusat pada Kristus, berjalan seenaknya. Gereja yang sejati, pola gereja yang sejati, mereka satu kesatuan, mereka berpusat pada Kristus. Yang kedua, gereja yang sejati itu satu dalam kasih. Kisah Para Rasul 4 ayat yang 32b. Tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jemaat mula-mula mengasihi bukan karena kewajiban. Jemaat mula-mula mengasihi bukan karena perintah. Jemaat mula-mula mengasihi bukan juga dengan iming-iming bonus yang salah. Lukas tidak menjelaskan dengan cara apa mereka mengasihi. Satu hal yang kita dapat informasi dari ayat-ayat ini adalah mereka telah percaya. Artinya bahwa tidak ada paksaan dari rasul-rasul untuk menjual tanahnya. Mereka mengasihi bukan karena kewajiban. Mereka mengasihi bukan karena dipaksa. Mereka mengasihi bukan karena perintah, dorongan dari orang lain. Dan juga mereka mengasihi bukan karena bonus iming-iming yang salah. Terkadang kita mendengar firman, untuk kita mengasihi itu semakin banyak memberi, semakin banyak diberkati. Ini iming-iming yang salah. Gak ada konsep seperti ini. Kasih Allah itu sama dan sempurna bagi kita. Sempurna artinya gak bisa ditambah, gak bisa dikurang. Sudah sempurna. Kebaikan kita tidak mempengaruhi kasih Allah. Jemaat mula-mula tidak diiming-iming dengan hal ini. Kamu memberi, kamu diberkati. Tidak seperti ini. Jemaat mula-mula memberi dengan kegerakan hatinya. Tidak dipaksa, tidak diperintah, tidak diwajibkan oleh rasul-rasul. Jemaat mula-mula mengasihi bukan karena kewajiban, bukan juga didorong dengan iming-iming yang salah. Jemaat mula-mula mengasihi dengan motivasi yang benar. Gereja yang sejati itu satu dalam kasih. Dalam hal mengasihi, jemaat mula-mula mengasihi dengan motivasi yang benar. Mereka melihat keindahan Injil. Mereka percaya bukan hanya fakta namun juga makna Injil.
Jemaat mula-mula itu tidak hanya percaya bahwa Kristus mati dan bangkit. Jemaat mula-mula percaya bahwa Kristus mati bagi dosa-dosanya dan bangkit untuk menebus dosa-dosanya. Sehingga jemaat mula-mula ini mengasihi dengan motivasi yang benar. Mereka melihat bahwa Injil, kabar sukacita, keselamatan oleh anugerah Allah ini sebagai sesuatu yang sangat indah. Mereka percaya bukan hanya fakta bahwa Yesus mati dan bangkit, namun juga maknanya bahwa Yesus mati dan bangkit untuk mereka. Kisah Rasul 4 ayat 32 diawali dengan telah percaya. Kisah Rasul 2 ayat 44, mereka juga telah menjadi percaya. Sehingga ini mendorong mereka untuk berbagi hidup sama seperti yang telah Kristus lakukan. Motivasi mereka mengasihi itu benar. Bukan untuk agar saya memberi agar diberi. Saya diberi untuk mendapatkan berkat-berkat. Enggak. Motivasi mereka benar. Mereka melihat bahwa Kristus sudah mati bagi saya. Dan inilah yang mendorong jemaat mula-mula untuk mengasihi. Mereka satu dalam hal kasih. Mereka telah menerima kasih Kristus terlebih dahulu dan bukan didorong untuk kepentingannya sendiri. Mereka tidak didorong oleh kepentingannya sendiri, tapi mereka didorong oleh keindahan Injil Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengasihi karena kita lebih dahulu dikasihi? Atau kita punya motivasi-motivasi lain? Dan tidak hanya motivasi yang benar, mereka juga mengasihi dengan praktik yang benar. Jemaat mula-mula sadar bahwa hidupnya telah ditebus oleh Kristus, sehingga hidupnya menjadi milik Kristus sepenuhnya. Nah, kenyataan ini, kesadaran bahwa kita sebagai gereja masa kini telah ditebus oleh Kristus, kenyataan ini membawa kita pada kenyataan bahwa kita hanya menjadi pengelola atas apa yang Tuhan titipkan bagi kita. Sehingga ini sangat menarik. Jemaat mula-mula menjual miliknya, menjual tanahnya, dan membagi-bagikannya. Diserahkan di kaki rasul-rasul untuk dibagi-bagikan. Kesadaran bahwa kehidupan kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita sepenuhnya milik Kristus. Artinya bahwa harta kita, kekayaan kita, segala sesuatu yang menjadi milik kita, itu sejatinya bukan milik kita, tapi titipan dari Allah untuk kita kelola. Talenta kita, bakat kita, segala sesuatu dalam hidup ini titipan. Dititipkan Allah kepada kita sebagai pengelola untuk kepentingan bersama. Ini yang membuat jemaat mula-mula tidak menjadi sombong, karena mereka tahu bahwa hidupnya sudah ditebus oleh Kristus. Dan hidupnya sepenuhnya milik Allah, sehingga mereka dapat mengasihi, baik itu dengan motivasi yang benar dan juga dengan praktik yang benar. Frase tidak seorang pun di ayat 4 di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 dan semua orang di Kisah Para Rasul 2 ayat 44 ini menunjukkan bahwa mereka semua dimampukan Roh Kudus untuk mengasihi dengan kasih yang sama. Tidak seorang pun yang berkata bahwa miliknya adalah kepunyaan mereka sendiri. Dan semua orang menganggap kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Frasa ini tidak seorang pun dan semua orang ini menunjukkan bahwa setiap orang percaya dimampukan Roh Kudus untuk mengasihi dengan kasih yang sama. Jemaat mula-mula dengan perbedaan strata yang ada, baik itu budak maupun tuan, kaya ataupun miskin, tua ataupun muda, mereka sama-sama dimampukan untuk mengasihi dengan kasih yang sama. Baik secara motivasi maupun secara praktik, keduanya benar. Bagaimana dengan kita, gereja Tuhan di masa kini? Sudahkah kita mengasihi dengan motivasi dan praktik yang benar? Apakah selama ini kita menganggap berjasa ketika kita melakukan pelayanan terhadap Tuhan? Apakah selama ini kita menganggap berjasa ketika memberi bantuan terhadap orang-orang lain yang membutuhkan? Ingat bahwa jemaat mula-mula satu dalam hal kasih. Motivasi mengasihinya bukan agar dirinya diberkati, tapi karena mereka telah menerima kasih Kristus. Dan mereka juga meluapkan kasih yang sama seperti kasih yang Kristus berikan. Dan mereka juga praktik dalam hal yang benar. Mereka sadar bahwa seluruh hidupnya adalah kepunyaan Allah, sehingga mereka hanya pengelola dari titipan Allah.
Ini membuat kita terbebas dari jerat kesombongan. Ketika kita sadar melihat Injil begitu indah, kita mengasihi dengan motivasi yang benar, kita mengasihi dengan praktik yang benar, kita akan melihat keindahan kasih Kristus, bahkan ketika kita berkorban. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita, gereja Tuhan di masa kini? Gereja yang sejati itu satu kesatuan. Gereja yang sejati itu satu kasih, berpusat pada Kristus, mengasihi dengan benar. Dan juga gereja yang sejati adalah gereja yang memiliki satu kesaksian. Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Baik cara hidup jemaat dalam pasal 2 maupun pasal 4, keduanya menunjukkan bahwa mereka satu dalam kesaksian. Mereka menyaksikan tentang kebangkitan Kristus. Mereka menyaksikan tentang Injil, bagaimana Kristus menebus mereka dan Kristus bangkit sebagai jaminan keselamatan yang telah Kristus lakukan. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-43. Kisah Rasul 2 ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan ketika kita membaca di ayat yang ke-23, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa. Maaf, satu ayat sebelumnya, di ayat 22. Dia di tengah-tengah kamu, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Lukas mengulang Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-22. Diulang kembali kata mujizat dan tanda-tanda. Diulang kembali di ayat yang ke-44. 43. Ini menunjukkan bahwa jemaat mula-mula itu satu dalam hal kesaksian. Mereka menyaksikan kebangkitan Kristus, mujizat dan tanda yang dilakukan para rasul, sehingga membuat orang kagum. Ditulis dalam terjemahan baru, maka ketakutanlah semua orang. Ini dituliskan untuk menunjukkan kekaguman mereka. Mereka kagum dan gentar terhadap mujizat-mujizat ini. Ini muncul untuk meneguhkan kebenaran kesaksian yang mereka sampaikan, menunjukkan otoritas mereka, bahwa mereka berasal dari satu sumber yang sama seperti yang Yesus telah lakukan. Yesus melayani dengan mujizat dan tanda-tanda. Rasul-rasul sebagai penerus pelayanan Yesus melayani dengan mujizat dan tanda-tanda. Mereka menyampaikan kebangkitan Kristus, mengabarkan Injil kepada dunia. Roh Kudus memampukan mereka memberi kesaksian-kesaksian tentang kebangkitan Kristus, karena kebangkitannya adalah kemenangan mereka, bukti bahwa mereka telah diselamatkan olehnya. Kalau Kristus gak bangkit, maka kekristenan itu semacam kepercayaan yang halu. Mereka termakan hoax. Tapi kalau Kristus bangkit, ini adalah kemenangan kita. Sehingga inilah yang disebarkan oleh para rasul dan gereja saat itu. Mereka satu dalam hal kesaksian, menyaksikan tentang kebangkitan Kristus. Lalu bagaimana dengan kita, gereja Tuhan di masa kini? Apakah kita punya ketertarikan untuk menyaksikan kebangkitan Kristus? Apakah kita masih punya satu kesaksian yang sama? Atau jangan-jangan selama ini kita hanya menyombongkan diri kita? Apakah kita memiliki satu kesaksian yang sama? Kita membanggakan Kristus yang ada di dalam kita? Atau malah sebaliknya, kita membanggakan diri kita dengan menggunakan Kristus? Bagaimana dengan kita, gereja Tuhan di masa kini? Apakah kita satu dalam kesatuan? Apakah kita satu dalam kasih? Apakah kita satu dalam kesaksian? Gereja yang sejati, gereja mula-mula adalah gereja yang satu. Mereka satu. Sekalipun berbeda-beda, mereka satu.
Lalu apakah tidak ada tantangan bagi jemaat mula-mula untuk tetap satu? Gereja mula-mula itu gereja yang satu. Tapi apakah mereka tidak menghadapi tantangan? Rupa-rupanya gereja mula-mula menghadapi banyak sekali tantangan untuk tidak lagi menjadi satu, baik dari dalam maupun dari luar. Gereja mula-mula adalah gereja yang satu. Tapi gereja mula-mula juga menghadapi tantangan untuk menjaga agar mereka tetap satu, baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam, mereka mengalami pertambahan jumlah yang signifikan dalam waktu yang dekat. 3.000 orang tiba-tiba menjadi 5.000 orang. Artinya perbedaannya semakin variabelnya semakin banyak. Perbedaannya semakin banyak dan jelas ini adalah tantangan untuk mereka tetap menjadi satu. Dari dalam, mereka mengalami penambahan jumlah yang sangat signifikan dalam waktu yang dekat. Banyak perubahan yang ada. Perbedaan asal mereka yang berkumpul sama-sama di Yerusalem ini saja sudah menimbulkan banyak tantangan untuk menjaga mereka tetap satu. Ditambah lagi banyak masalah dari luar. Peristiwa Pentakosta, saat Pentakosta saja, saat Roh Kudus turun memenuhi murid-murid Yesus, ada satu namanya pelecehan. Orang-orang bilang, ini orang mabuk nih. Mereka memberitakan firman, tapi mereka dilecehkan. Disangka mereka mabuk. Dari luar, untuk menjaga mereka tetap satu, mereka juga terus mengalami tekanan, baik itu pelecehan, baik itu ancaman. Sanhedrin, Mahkamah Agama, mengancam mereka untuk tidak menyebarkan kebenaran firman Tuhan, untuk tidak lagi mengajar dalam nama Yesus. Ditambah lagi, mereka juga mengalami penangkapan. Petrus dan Yohanes beberapa kali di pasal-pasal yang awal mereka ditangkap. Artinya jemaat mula-mula juga menghadapi banyak tantangan untuk tidak lagi menjadi satu, baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam sudah bermasalah, ada tantangan. Dari luar pun juga ada tantangan. Bapak Ibu Saudara, uniknya Lukas menulis bahwa sekalipun di tengah tantangan, jemaat mula-mula tetap satu. Banyak tantangan, baik di dalam maupun di luar. Namun jemaat mula-mula itu tetap satu. Lukas menuliskan dalam 2 kesempatan, pasal 2 dan pasal 4, dan keduanya memiliki kesamaan. Lukas menuliskan dalam 2 kesempatan berbeda, tetapi tidak mengubah apapun. Kehidupan jemaat mula-mula tetap satu. Sekalipun jemaat mula-mula dipenuhi dengan tantangan, namun mereka tidak kehilangan identitasnya sebagai gereja yang satu. Gereja yang sejati adalah gereja yang satu. Satu dalam hal kesatuan, satu dalam hal kasih, dan satu dalam hal kesaksian. Mereka adalah jemaat yang satu. Sekalipun banyak tantangan baik dari luar maupun dari dalam, ini tidak mengubah kenyataan. Hal ini tidak menghilangkan identitas mereka sebagai gereja yang satu. Hal ini tidak menghilangkan identitas mereka sebagai gereja yang satu, sekalipun di tengah tantangan yang ada. Kembali saya ulang pertanyaan yang sama dan saya gemakan ulang. Bagaimana dengan kita, gereja Tuhan masa kini? Tantangan dan rintangan akan ada dan selalu menghadang agar kita menjadi satu. Untuk menjaga kita tetap satu, kita akan diperhadapkan dengan tantangan dan rintangan yang menghadang. Sepanjang sejarah gereja, Bapak Ibu Saudara, sejak lahirnya gereja hingga saat ini, salah satu musuh terbesar gereja adalah perpecahan. Ini unik. Yesus merindukan agar kita menjadi satu. Kita pun memiliki satu pengakuan iman yang sama bahwa gereja adalah am. Tapi uniknya bahwa gereja dalam sepanjang sejarah gereja hingga saat ini, gereja selalu bermusuhan dengan yang namanya perpecahan. Bahkan beberapa di antaranya berasal dari dalam.
Bagaimana dengan kita, gereja masa kini? Sekalipun diperhadapkan dengan tantangan dan rintangan, apakah kita tetap satu? Apakah kita sebagai gereja yang sejati, sekalipun banyak tantangan dan perbedaan yang ada, apakah kita tetap satu? Di MCC, saya yakin semuanya punya perbedaan. Tapi apakah perbedaan yang ada ini, kita tetap satu di dalam Tuhan? Ingat bahwa Kristus telah mempersatukan kita dengan salibnya. Kristus sudah mempersatukan kita. Kematian Kristus mempersatukan kita sebagai satu tubuh. Kristus sebagai gereja Tuhan. Lalu apakah kita sebagai gereja saat ini adalah gereja yang satu? Saya dan Pak Diki jelas banyak perbedaan. Namun di atas semuanya itu, saya yakin bahwa Kristus mempersatukan kami. Demikian pula dengan jemaat yang lain. Mbak Dita berbeda dengan satu sama lain. Mas Atris berbeda dengan satu sama lain. Sekalipun kita kadang cekcok dan gak cocok, saya percaya bahwa kasih Kristus membalut itu semua. Di atas semuanya, kasih mempersatukan. Ingat bahwa Kristus telah mempersatukan kita dengan salibnya. Sehingga seberapa serakah kita, sehingga kita merasa bahwa layak untuk merusak apa yang sudah dipersatukan Kristus di atas kayu salib. Kadang hanya untuk ego semata, kita merasa layak untuk membenci satu tubuh Kristus. Ada masalah sedikit, pecah, ada perpecahan, saling bermusuhan. Apakah pantas bagi kita untuk merusak apa yang sudah dipersatukan Kristus di atas kayu salib? Bukankah Yesus berkata bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia? Memang ini berbicara tentang pernikahan, tapi bukankah pernikahan ini adalah gambaran Kristus dan jemaat dan gereja? Bukankah ini hubungan Kristus dan jemaat? Lalu mengapa kita memisahkan apa yang dipersatukan Allah? Mengapa kita selama ini merasa bahwa ego kita lebih tinggi daripada salib Kristus? Sehingga secara serakah kita merasa bahwa salib Kristus begitu rendah. Kita merasa layak untuk memisahkan satu orang dengan orang yang lain. Perbedaan pendapat, perbedaan pola pelayanan, kita merasa kita dapat terpisah satu sama lain. Kristus mempersatukan kita dengan salibnya. Dan apa yang dipersatukan Allah, jangan dipisahkan manusia, tidak boleh dipisahkan manusia. Lantas mengapa kita seringkali merasa berhak untuk membenci saudara kita di dalam gereja? Kristus mempersatukan kita dengan darahnya. Seberapa serakah dan seberapa sombong kita memandang salib begitu rendah hingga merusak keindahannya. Koinonia berbicara tentang persekutuan. Sebagai gereja kita sama-sama bersekutu. Dan koinonia, kata yang sama, adalah kata yang digunakan dalam komitmen pernikahan. Sehingga apa yang dipersatukan Allah, saya rasa tidak untuk dipisahkan manusia. Seberapa tinggi ego kita dalam menghadapi masalah, jangan merusak kesatuan dalam gereja. Gereja yang sejati adalah gereja yang satu, pandang satu sama lain dengan kasih Kristus. Karena inilah yang Kristus mau. Hubungan kita adalah hubungan yang mencerminkan Kristus dengan jemaat. Sama seperti pernikahan, Rasul Paulus bilang, rahasia ini besar, bahwa ini gereja dan pernikahan adalah satu hal yang sama yang menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat. Saya rasa kita tidak berhak untuk merusak hal yang indah ini. Seberapa sombong kita untuk membenci saudara kita. Kristus mempersatukan kita di atas kayu salib. Masihkah kita merasa layak untuk menghancurkan itu? Semata-mata hanya untuk memuaskan ego kita sendiri. Gereja yang sejati, mereka satu, dipersatukan oleh Kristus. Dan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan gereja masa kini? Apakah kita satu dalam Tuhan?
Gereja yang sejati itu satu. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi, jemaat mula-mula menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan, tapi mereka tetap satu, tidak kehilangan identitasnya. Dan kita sebagai gereja masa kini, saya berharap kita semua satu dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Namun kita tidak hanya dipanggil keluar, kita juga diutus kembali ke dunia untuk menjadi garam, menghidupi garam dan terang dunia, menggarami dunia dan menerangi dunia. Jadi jangan kehilangan identitas kita. Kemuliaan bagi Tuhan. Saya serahkan pada Pak Daniel. Baik, terima kasih Mas Nunus, kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Pemain musik boleh maju ke depan. Tim musik bisa mempersiapkan diri maju ke depan. Skisma gereja tidak dapat terelakkan, ya. Perpecahan di dalam gereja tidak dapat terhindarkan. Sekarang kita bisa melihat gereja itu ada banyak merek, ada banyak label, ada banyak doktrin, begitu ya. Ada banyak aliran, kalau kita mengatakan aliran. Lalu apakah gereja yang dengan sebanyak ini label, merek, dan aliran ini menjadi salah gitu? Tentunya kita percaya bahwa Tuhan punya rencana di dalam segala kejadian yang terjadi. Tapi sekali lagi, salib harus menjadi pusat perhatian kita. Selama gereja mau label apapun, mau merek apapun, mau aliran apapun itu, selama mereka mengarahkan pandangan mereka kepada salib Kristus, maka sebenarnya kita sedang dipersatukan karena kita mengarah pada pribadi yang sama. Sekarang bagaimana dengan kita di dalam? Apakah kita juga mengarahkan mata kita pada hal yang sama, yaitu salib Kristus? Atau mungkin Bapak Ibu Saudara ketika berangkat ke gereja, ada yang pandangannya mungkin ke keyboard gitu ya, pemain keyboard ini pandangannya ke keyboard sehingga tidak melihat kepada Kristus misalkan. Atau pandangannya pada bass, Pak Diki, datang gereja karena saya mau fokus supaya permainan bass saya bagus, bukan kepada salib Kristus. Worship leader pandangannya kepada jemaat. Jemaat ini kira-kira memandang saya ini aneh atau bagus atau gimana. Tapi kalau misalkan semua lini dalam mengerjakan sound system, mengerjakan multimedia, berkhotbah, main musik, jemaat, worship leader, singer, semua melakukan hal yang berbeda-beda. Tetapi fokus tujuannya sama, satu, yaitu salibnya Kristus, seperti yang Mas Nunus tadi katakan, maka kita menjadi satu kesatuan. Maka oleh karena itu, sekalipun ada konflik, apa yang bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam gereja? Ketika kita sama-sama memandang pada salib Kristus. Karena di sanalah tempat rekonsiliasi terbesar terjadi. Allah yang terpisah dengan manusia diperdamaikan di atas kayu salib. Kalau saya boleh tanya satu hal, apa yang membuat Kristus tidak bisa turun dari kayu salib? Apa jawaban Bapak Ibu Saudara? Apa yang membuat Tuhan Yesus Kristus tidak bisa turun dari kayu salib? Oh, udah nggak ada ya. Kalau salib Kristen tuh udah nggak ada korpusnya. Kalau salibnya Katolik masih ada korpusnya. Apa yang membuat Tuhan Yesus tidak bisa lompat turun dari kayu salib? Ada seorang hamba Tuhan berkata, bukan pakunya, tapi cintanya. Pakunya menahan badannya, tapi cintanya yang membuat dia bisa saja turun dengan begitu saja, walaupun dipaku ya. Jadi yang membuat Kristus tidak bisa turun dari kayu salib, bukan karena pakunya, tapi karena cintanya. Nah itulah yang harus membuat fokus buat kita semua. Tuhan merindukan ada kesatuan dalam gereja Tuhan, di dalam MCC. Terima kasih Mas Nunus untuk sharing firman-Nya, mengingatkan kita, yuk kita pandang salib yuk. Hari ini ada nggak ganjelan-ganjelan di antara kita ya, konflik-konflik, perbedaan pendapat. Pandang salib, di sana kita diperdamaikan dengan Allah. Masakan kita mau bermusuhan satu dengan yang lain. Dengan Allah saja Tuhan perdamaikan kita. Sehingga Tuhan rindu kita dengan sesama bisa berdamai.
Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Kita merenungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan mata tertuju pada salib Kristus. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan katakan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu, ya, terima kasih Tuhan untuk kasih dan cinta-Mu bagi kami. Engkau yang berkuasa, Sanggup untuk melakukan. mujizat. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari setiap hati mengarahkan pikiran kita kepada salib Kristus. Pagi hari ini kita merenungkan sejenak. Adakah terbersit dan terselip dalam hati kita masing-masing kebencian terhadap sesama, perselisihan dengan sesama kita? Ataukah ada di antara kita yang merasa diri lebih penting, lebih baik daripada yang lain? Adakah di antara kita yang dengan sombongnya tidak mau mengampuni sesama kita dan menganggap kita lebih baik, lebih benar, lebih diberkenan Allah? Padahal sebenarnya Allah memperkenan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Mari kita merenung dengan rendah hati pagi hari ini. Adakah kita merasa lebih mulia dari salib Kristus? Yesus saja yang adalah Raja. Dia mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengambil rupa sebagai hamba, sebagai manusia biasa, bahkan taat sampai mati di kayu salib, demi memperdamaikan kita dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Mari merenung dengan kesungguhan hati, bertobat dengan sepenuh hati. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang,
mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Yesus. Haleluya, kerajaanmu, kebenaranmu. Terima kasih. Saya mohon Ibu Putri akan berdoa buat meneguhkan firman. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Firman-Mu sungguh membuat kami merenungkan apakah kehidupan kami sudah menjadi gereja yang sejati, sudah menjadi gereja yang satu di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, kiranya Tuhan yang tilik hati kami dan mengubahkan kehidupan kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu kami menjadi gereja yang satu di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang mampukan kami untuk terus memandang salib Kristus, mengasihi sesama, karena Kristus sudah mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan turun atas beliau. Kiranya berkat-berkat ilahi ada bersama dengan beliau, sehingga hamba-Mu ini boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan, kepanjangan lidah Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu boleh mengubahkan kehidupan kami menjadi pribadi, menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Kita mau siapkan persembahan kita dan nanti minta Saudari Fani untuk berdoa. Mari kita bersatu dan doa. Ya Bapak, terima kasih atas segala berkat-Mu buat hari ini. Kau sudah menguatkan kami di tempat ini tanpa kurang suatu apapun ya Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang akan memberi, dan kiranya apa yang kami berikan dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita akan pujikan hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau
bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya akan memberikan pengumuman. Kita akan saksikan video. Oh enggak ada. Pengumumannya adalah dalam sepekan, hari Senin ada latihan tamborin di Maestro jam 5:30 sore, jam 6 sore. Lalu hari Selasa ada pemuritan. Hari Rabu ada Oikos, Metanex, dan Solo Selatan. Hari Kamis ada latihan untuk ibadah raya pertama jam 6 sore, ibadah raya kedua jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang melayani harus mempersiapkan diri. Hari Jumat ada menara doa jam 6 sore di Maestro. Hari Sabtu ada ibadah Metanex jam 5:30 di UKS. Lalu hari Minggu kita akan bersama-sama lagi beribadah bersama. Ibadah raya pertama di UKS jam 8 pagi dan ibadah rayanya hanya satu kali, sore hari di Hotel Pop, lantai M. Lantai 2. Maaf ya Bapak Ibu. Ada pengumuman tambahan Ibu Putri? Oh, video Paskah. Bapak ada pengumuman tambahan? Oh, kita akan Baik, Bapak Ibu akan ada video sekolah minggu terkait dengan acara mereka. Nanti biar dikopikan dulu. Pengumuman tambahan adalah nanti kita berdoa untuk yang berulang tahun, anak Tegar, anak sekolah minggu ini. Kemudian ibadah raya nanti sore bukan di Hotel Viv ya. Nanti mungkin mohon Bapak Ibu yang mungkin punya rekan-rekan atau jemaat yang biasa datang ibadah sore tolong diinformasikan. Saya juga sudah memberitahu di grup, cuman takutnya banyak orang itu nggak buka grup ya. Ibadah raya 2 nanti sore bukan di Hotel Viv tapi di Hotel Warisan. Karena Hotel Viv dipakai full semua ruangannya dipakai. Ya, jadi tidak bisa digunakan dan ibadah minggu depan itu di Hotel Pop. Ya, sudah diumumkan tadi. 23 April di Hotel Pop, 30 April juga di Hotel Pop. Saya ulang lagi. Jadi karena bulan ini ada 5 minggu. Biasanya minggu keempat itu kan ibadahnya gabungan. Jadi besok minggu keempat ibadahnya gabungan di Hotel Pop. Nah tapi minggu yang kelima juga hanya satu kali di Hotel Pop saja. Kenapa? Permintaan dari guru-guru sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu ini mau bikin Paskah anak udah kehabisan tanggal Bapak Ibu. Tidak ada tanggal merah lagi sudah. Jadi ya mau tidak mau diadakan di hari Minggu. Nah kalau diadakannya setelah ibadah, dikhawatirkan terlalu capek yang tim pelayanannya, nanti sorenya masih ibadah raya lagi. Oleh karena itu, ya karena ini 1 bulan ini minggunya 5, ya sudah. Saya pikir-pikir kebijakannya begini saja, minggu kelima ibadahnya tetap 1 kali, gabungan. Nah akan ada perayaan Paskah, tanggal 30 pagi jam 9 pagi ya Mas Adris ya di Trans Studio Transmart Pabelan ya Bapak Ibu ya. Jadi guru sekolah minggu ini dikejar deadline, habis retret Pak Andreas kemarin langsung berpikir, bahkan mereka rapatnya pun di retret Pak ya Mas Adris ya, rapatnya di retret. Tapi puji Tuhan karena guru-guru sekolah minggu ini cinta pekerjaan Tuhan semua Pak, dalam 1 hari itu ketutup semua sudah ya, jadi luar biasa. Mas Adris baru ngirim di grup sekolah minggu itu asumsi pengeluaran Paskah anak sekian juta. Lalu Bu Putri WA rencana pemasukan dari mana saja. Nah sudah Mas Adris nulis pemasukannya dari kas MCC 1 juta seperti biasa toh. Jadi setiap event kan kita keluarkan 1 juta. Mau event remaja, event anak, event apapun jatahnya 1 juta. 1 juta. Lalu persembahan sekolah minggu 200 sekian.
Lalu PK Mas Johan sekian, PK Mas Adi sekian, PK Mas Adri sekian. Dikirimlah ke grup. Pak Iwan masuk, PK Bapak Ibu Iwan sekian. Istri saya masuk, PK Bapak Ibu Daniel Rajo sekian. Mas Gilang, Mbak Ratna masuk semua. Lah nutup ternyata, ya sudah, nggak usah usaha dana. Ya memang luar biasa nih guru-guru sekolah minggu ini ya. Jadi nggak salah pokoknya, sekolah minggu di Al-Fakid itu nggak salah ya. Mas Adris kemarin saking semangatnya sekolah minggunya katanya Alfamart katanya ya. Maksudnya Mas Adris Alfa-Kids, Paskahannya di Transmart gitu loh. Saking kemerungsungnya ngomong Alfamart, waduh. Ya, nyanyi Indomart berarti dia. Mana nggak dibayar lagi ya, sudah mengumumkan nggak dibayar ya. Jadi Bapak Ibu untuk menjadi perhatian buat kita semua, mohon dimaklumi. Jadi ibadahnya kenapa kok kemarin malam ada seorang rekan tanya sama saya, loh Pak Daniel, teman saya kuliah, saya mampir ke rumahnya kemarin, Pak Daniel jemaat itu diboyong sana sini pindah-pindah tempat gitu apa ya, enggak jadi masalah gitu. Puji Tuhan selama ini belum jadi masalah ya, selama ini ya puji Tuhan malah jadi kebanggaan buat kita. Sekali lagi kalau ditanyain MCC gerejanya di mana? Di mana-mana. Ya, nanti sebentar lagi Transmart ganti ya. Besok tinggal nunggu Alfamart dan Indomart itu tadi ya. Jadi sekali lagi ibadah raya nanti di Hotel Warisan, ibadah raya tanggal 23 April dan 30 April hanya satu kali di Hotel Pop saja jam 5 sore. Kemudian Paskah Anak tanggal 30 April jam 9 pagi. Nah nanti akan ada videonya, tapi sebelum videonya, udah di copy Pak? Nah, saya mau sedikit kasih informasi saja, Bapak Ibu kalau lah saya pengen ikuti gitu kan, saya pengen sekali-kali juga nemeni acara anak-anak sekolah minggu, mumpung ini di tempat bermain gitu ya. Boleh. Yang mengantar itu biayanya 30.000 per kepala. Jadi Bapak Ibu misalkan Pak Andreas dan Bu Andreas pengen menemani, nah itu berarti per kepala 30 Pak, untuk membayar biaya makannya saja. Ya. Lalu kalau ada anak-anak yang tambahan yang di luar Al-Fakid. Kalau Al-Fakid gratis ya. Anak-anak Al-Fakid puji Tuhan mereka gratis. Mereka tinggal datang bersukacita aja. Jadi Niel, terus apa itu? Yaro, Belva itu tinggal berangkat aja. Komplit itu. Ya dapat makan, dapat tiket, dapat kaos. Wah, pokoknya jor-joran ini guru-guru sekolah minggu. Dapat snack gitu ya. Tapi kalau yang tambahan yang di luar Al-Fakid itu biayanya per kepala 50.000 per anak. Jadi misalkan siapa Mas Nunus itu ada tetangganya yang mau ikut anak kecil bayar per kepala 50, orang tuanya mau nemenin, orang tuanya per kepala bayar 30. Paham nggih? Kenapa bayar? Ya kami yang bayar ke sana gitu ya. Jadi kalau kami bilang gratis gitu, tiba-tiba Bapak Ibu ngupload ke WA, ngupload ke Facebook semua, wah berbondong-bondong, wah pusing kami ya kan? Ya. Panitia sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Bahkan kita saja yang remaja-remaja di sini kemarin saya tanya, ada yang mau ikut enggak nemeni? Mas Dito pengen ikut, Mbak Ane pengen ikut, bayar. Ya bayar gitu ya. Karena bagaimanapun juga semua biayanya kan harus tercukupi gitu ya. Mas Lili mungkin mau naik roller coaster besok di sana ya. Ya. Mas Lili ya. Jadi bayar kanunya ya untuk makannya di sana Pak. Kita akan lihat videonya. Mari silakan Pak Andreas sebelum nanti kita tutup dalam doa. Yesus bangkit, Yesus menang atas maut. Shalom adik-adik dan papa mama, Al-Fakid mengadakan perayaan Paskah nih. Catat tanggal mainnya ya. Minggu 30 April 2023 pukul 9 pagi di Trans Studio Transmart Pabelan. Acaranya seru adik-adik. Ada apa aja sih Kak? Ada puji-pujian bagi Tuhan,
cerita firman Tuhan, ada game show, ada mini outbound, kemudian nanti bermain di wahana Trans Studio. Selain itu, dapat apa aja sih, Kak? Nanti adik-adik juga akan mendapatkan kaos anak, makan siang dan snack, hadiah permainan, dan masih banyak pengalaman seru lainnya loh. Lalu untuk biayanya bagaimana, Kak? Untuk anak-anak Alpha Kids, biayanya gratis atau free. Untuk anak-anak di luar Alpha Kids, cukup membayar Rp50.000. Dan untuk orang tua atau pengantar, cukup membayar Rp30.000. Info lebih lanjut bisa menghubungi Kak Adris ya. Pendaftaran paling lambat pada 22 April 2023. Jadi segera daftarkan diri adik-adik ya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai berjumpa di ibadah Paskah Alpha Kids. Tuhan Yesus memberkati. Iya, siap. Pak Diki, berangkat Pak. Nanti naik roller coaster sama Mas Lili tadi Pak. Oh iya, Mas Adris mana Mas Adris? Musiknya kan solo keyboard. Pak Diki bisa bantu mungkin Pak main di sana? Karena alat musiknya kita nggak mungkin bawa full band begini, ya solo keyboard saja supaya tetap kelihatannya full musik tapi kan ya topinya boleh dibawa Pak. Boleh, topinya Pak Diki boleh dibawa kan supaya ya nanti bisa jadi iklan loh Pak itu Pak ya kan. Baik Pak Diki, nanti mungkin BL-nya sama Mas Adris belum ya, nanti BL-nya tolong segera cari lagu dan lagunya dikirimkan ke Pak Diki supaya bisa dipersiapkan segala sesuatunya. Pak Iwan untuk alat-alat sana sudah ada. Ya, jadi kita nggak perlu bawa ya. Mungkin paling mikrofon aja, takutnya di sana mikrofonnya mungkin kurang maksimal atau bagaimana kita siapin saja. Tapi kalau sound system sudah ada. Baik, Bapak Ibu pendaftaran ditunggu sampai tanggal 22 ya. Jadi segera Bapak Ibu yang pengen ikut, pengen daftar, pengen bergabung, pengen bersukacita bersama-sama, memeriahkan bersama-sama tanggal 22 April paling lambat, tanggal 30 kita berangkat. Mari kita berdiri bersama-sama untuk menutup di dalam doa. Kita berdoa untuk anak Tegar ya, yang berulang tahun. Ada lagi? Tidak ada ya. Bapak di sorga, terima kasih Tuhan, ibadah pagi hari ini kami beroleh banyak berkat. Lewat puji-pujian hati kami bersukacita, kami boleh merasakan kasih Tuhan, kami diingatkan betapa besar kesetiaan Tuhan bagi kami. Lewat firman Tuhan kami diingatkan, kami ditegur, agar kami sebagai gereja Tuhan, menjadi gereja yang satu, punya satu kesatuan, satu hati, bahkan satu kesaksian, menyampaikan kabar baik. Injil harus disuarakan, Injil harus dikumandangkan sehingga semua mata boleh memandang pada salib Kristus. Itulah kerinduan kami dan biarlah kami terus diingatkan dan menjadi semangat kami untuk memberitakan kabar baik kepada siapapun yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat yang sudah hadir pagi hari ini. Berkat-berkat yang terindah teristimewa bagi Tuhan turun atas setiap kami semua. Setiap pekerjaan tangan kami Tuhan buat berhasil dan beruntung. Keluarga kami biarlah boleh menjadi keluarga yang hormat cinta kepada Tuhan. Keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati.
pekerjaan kami, biarlah Tuhan menyertai, Tuhan yang menjagai, Tuhan yang memberkati. Pendidikan kami, sekolah kami, anak-anak kami, biarlah menjadi sekolah, menjadi pendidikan yang berprestasi. Anak-anak kami mendapatkan peringkat yang baik, mendapatkan sekolah yang baik, semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami boleh menjadi terang dan saksi dimanapun kami berada. Tuhan berkati juga para pelayan yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan tambahkan pelayanan mereka, Tuhan tambahkan kepercayaan yang lebih besar kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan ini. Mereka yang sudah melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap cinta. Kami percaya pelayanan kami menjadi pelayanan yang berkenan di hatinya Tuhan. Dan terus ajar kami untuk punya hati seorang hamba, melayani dengan sepenuh cinta, semuanya bagi Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, berkati juga jemaat yang pagi hari ini tidak hadir. Apapun yang menjadi kendala mereka, apapun yang menjadi alasan kesulitan mereka, biarlah Tuhan menilik, Tuhan melawat mereka, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami di kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Pakai kami juga, untuk kami juga boleh membesuk mereka, melawat mereka, menguatkan, mendoakan, mendorong, sehingga kami rindu setiap jemaat Tuhan boleh bersehati bersama-sama, berkumpul beribadah, bersuka cita mendengar firman bersama-sama. Untuk ibadah raya nanti sore di Hotel Warisan, Tuhan menjaga, Tuhan memberkati. Jemaat-jemaat Solo Selatan semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semuanya juga boleh datang nanti sore beribadah bersama-sama. Rencana kami untuk Paskah Anak di Trans Studio, Tuhan kami bersyukur atas keberadaan guru-guru kami yang mencintai anak-anak dan mencintai pekerjaan Tuhan, sehingga semua kebutuhan pendanaan Tuhan sudah cukupkan, sehingga kami berdoa biarlah semuanya dilancarkan. Tuhan akan bawa anak-anak ini bersuka cita merayakan kebangkitan-Mu. Sedari dini, sedari kecil mereka boleh melihat Kristus. Tuhan mereka adalah Tuhan yang hidup, yang ajaib, yang berkuasa. Sehingga upaya guru-guru sekolah minggu untuk menanamkan dasar iman ini boleh sungguh-sungguh menjadi pengalaman yang indah bagi anak-anak ini. Mereka mantap mengirim Engkau Tuhan, mereka mantap mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebentar kami mau pulang. Biarlah kiranya Tuhan menjaga, menyertai sampai di rumah dengan selamat, dan kembalikan kami pada kesempatan-kesempatan yang akan datang berkumpul dengan keluarga kami, berkumpul dengan saudara seiman kami di ibadah-ibadah yang akan datang. Juga untuk anak Tegar yang berulang tahun, berkat daripada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub turun atasnya, menjadi anak yang hormat kepada orang tua, cinta kepada Tuhan, menjadi berkat bagi sekelilingnya. Apapun yang menjadi cita-cita pengharapannya, Tuhan memberkatinya, menjadi anak yang terus cinta kepada Tuhan, bertumbuh dalam imannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ibadah kami pagi hari ini menjadi ibadah yang memperkenankan hatinya Tuhan. Tuhan bersuka cita melihat apa yang kami kerjakan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku
berjalanlah denganku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.